hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran fisika kelas 11. Tema kali ini yaitu suhu dan kalor. Pokok bahasan pada materi suhu dan kalor, yang pertama tentang suhu, yang kedua alat pengukurnya yaitu termometer, yang ketiga ada hubungannya dengan pengaruh suhu yaitu pemuaian, yang keempat kalor, dan yang ketiga asas Black. Semua materi ini sudah pernah kalian pelajari, dasarnya ada di kelas 7 atau kelas 8. Pada kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan atau mendengar kata suhu. Misal pada bulan ini, bulan September ini, cuacanya sangat tidak menentu. Kalau pada siang hari kita akan merasa panas sekali, kalau pada malam hari atau menjelang pagi itu terasa dingin sekali. Nah, berarti dari fenomena tersebut maka suhu didefinisikan atau dapat diartikan sebagai ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Jadi ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat. Kalau misal kita sering demam, mungkin adiknya, keluarganya, biasanya kita mengetahui itu demam dengan cara misal telapak tangan yang bagian belakang, oh ini hanya hangat, panas, tidak terlalu panas. Nah, berarti kita menggunakan telapak tangan yang bagian belakang. Itu akan bervariasi, jadi jawabannya akan bervariasi. Ada yang nanti dipegang, oh anget saja, panas sekali. Nah, jadi itu tidak sama jawabannya. Maka untuk menyetandarkan biar itu sama, harus ada alat ukurnya, yaitu termometer. Semuanya sudah pernah melihat pasti di SMP atau punya termometer di rumah. Termometer merupakan alat ukur dari suhu. Jenis-jenis termometer yang pertama berdasarkan penampakannya. Ada yang analog, berarti angka-angka itu akan naik, turun, atau digital. Jadi ketika diukur suhunya menunjuk atau muncul angka berapa, berarti itu digital. Jadi berdasarkan penampakannya. Kalau berdasarkan isinya atau fungsinya, manfaatnya, berarti berdasarkan sifat termometrik. Ingat di SMP itu ada termometer yang isinya zat cair, ada yang terbuat dari bimetal, ya, sesuai dengan fungsinya. Misal kalau yang terbuat dari zat cair, yang isinya zat cair seperti yang di laboratorium itu isinya bisa raksa, alkohol. Kenapa dipilih raksa? Kenapa dipilih alkohol? Itu sesuai dengan sifat dan fungsi dari termometer tersebut. Berdasarkan manfaatnya ada termometer badan, biasanya digunakan untuk mengecek suhu badan. Maksimal paling hanya 50, itu ketika digunakan untuk mengecek di atas 50 bahkan 100 itu akan pecah. Ada termometer dinding, biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan, dan ada termometer maksimum atau minimum. Skala-skala yang ada di termometer yang sudah terstandar atau yang sudah digunakan yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sesuai nama-nama penemunya, Celsius itu Andreas Celsius, Fahrenheit itu Daniel Fahrenheit, dan Kelvin itu juga Lord Kelvin. Jadi nama penemunya digunakan sebagai nama skala. Dalam menentukan skala itu kita memasukkan termometer tersebut
yang Celcius, Reaumur, Fahrenheit itu ke dalam air yang sedang mendidih itu sebagai titik atasnya. Termometer dimasukkan ke dalam air atau es yang membeku itu dikatakan titik beku atau titik bawah. Yang Kelvin ini beda sendiri. Kelvin itu cara penentuan titik atas bawahnya selain menggunakan titik lebur dan titik didih atau titik beku itu menggunakan gerak molekul. Jadi kenapa satuan internasional itu tidak pakai Celcius tapi pakai Kelvin? Karena ada faktor lain atau faktor yang menunjang ketepatan dari skala itu, yaitu dengan meninjau gerak molekul. Yang lain Celcius, Fahrenheit, Reaumur itu hanya menggunakan titik beku dan titik air. Dengan cara tadi memasukkan ke dalam es yang membeku, berarti dia titik bawah atau titik beku, memasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, berarti itu sebagai titik atas atau titik didihnya. Dapat dilihat dari slide ini, untuk Celcius titik atasnya 100, titik bawahnya 0. Titik untuk Fahrenheit atasnya 212, bawahnya 32. Untuk Reaumur atasnya 80, bawahnya 0. Untuk Kelvin ini atasnya 373, bawahnya 273 Kelvin. Kalau orang Indonesia sering memakai Celcius, tapi satuan internasional yang berlaku di seluruh negara itu pakai Kelvin. Alasannya sudah saya sampaikan tadi, karena dia meninjaunya dengan gerak molekul. Bisa dilihat untuk perbandingannya, Celcius ke Reaumur 4/5, Reaumur ke Celcius dibalik 5/4, Celcius ke Fahrenheit 9/5 plus 32 karena mulainya tidak dari 0 tapi dari 32. Fahrenheit ke Celcius dibalik 5/9 dikali Celcius dikurangi 32. Kalau Kelvin, Celcius ke Kelvin hanya ditambah 273 atau 273, sorry ya. Jadi kalau Celcius hanya ditambah 273 karena mulainya tidak dari 0 tapi dari 273 titik bawahnya. Ke titik atas 373, jadi hampir sama, jadi selisihnya 100 semua, maka tidak ada perbandingannya. Contoh, ini dapat dilihat contohnya. Jadi di sini 20 derajat Celcius jika dinyatakan dalam Fahrenheit, tadi Celcius ke Fahrenheit 9/5 ditambah 32 ketemunya 68. Bagaimana ketika termometer itu di luar skala yang sudah terstandar? Maka kita bisa memakai rumus umum, yaitu X. Misal skala termometer X dikurangi titik bawahnya dibagi titik atas dikurangi titik bawah sama dengan termometer Y yang satunya dikurangi titik bawah dibagi titik atas dan dikurangi titik bawah. Jadi X dan Y itu bisa diganti termometer apapun asalkan tahu titik atas dan titik bawahnya. Ketika kalian lupa Fahrenheit ke Celcius bisa pakai itu, jadi X-nya Fahrenheit, Y-nya Celcius. Jadi yang penting bisa mengetahui titik atas dan titik bawahnya. Tidak harus pakai perbandingan yang rumus-rumus yang sudah ada. Topik yang kedua yaitu pemumaian. Ketika zat itu atau benda itu dinaikkan suhunya, maka dia akan memumai. Tapi lawannya, ketika dia diturunkan suhunya, dia akan menyusut. Secara umum zat itu dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Ketika misal zat padat ini dinaikkan suhunya, maka dia akan memuai. Namanya muai panjang.
Kalau zat cair ketika dinaikkan suhunya maka dia akan mengalami muai panjang juga. Kalau gas ketika dinaikkan suhunya dia akan mengalami muai volume. Jadi ada pemuaian itu dibagi menjadi 3, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Zat padat semuanya mengalami, dia juga bisa mengalami muai panjang bertambah panjangnya, muai luas bertambah luasnya ketika dia luasan, muai volume ketika dia 3 dimensi bentuknya maka dia akan mengalami muai volume. Untuk gas dia hanya mengalami muai volume. Untuk zat cair juga sama, dia hanya mengalami muai volume, nggak ada panjang air itu berapa, tidak ada, luas air itu berapa, tidak ada. Jadi yang mengalami ketiga muai ini hanya zat padat. Untuk zat cair dan gas hanya mengalami muai luas, jadi muai volume bertambah. Rumusnya bisa dilihat di slide ini, pertambahan panjangnya, pertambahan luasnya, sama pertambahan volumenya. Jadi di situ rumusnya hampir sama, tinggal berbeda antara koefisien muai panjang dilambangkan alfa, koefisien muai luas dilambangkan beta, koefisien muai volume dilambangkan gamma. Untuk berikutnya yaitu masih tentang pemuaian. Ini khusus pada air, bukan zat cair tapi air. Sifat umum zat ketika dinaikkan suhunya itu dia akan memuai, tapi ketika diturunkan suhunya dia akan menyusut. Lain daripada yang lain. Untuk air khusus ketika dinaikkan suhunya dia akan menyusut, ketika diturunkan suhunya dia akan memuai. Itu khusus air dan khusus pada suhu, rentang suhu antara 0 sampai 4. Kalau sebelum 0 berarti sifatnya seperti zat-zat yang lain. Setelah 4 berarti sifatnya juga seperti zat-zat yang lain. Jadi maka namanya anomali air, bukan zat cair. Nah, anomali air, keanehan sifat yang dimiliki oleh air. Ketika dinaikkan suhunya dia akan menyusut, dan ketika diturunkan suhunya dia malah akan memuai, khusus pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Ini dimanfaatkan oleh siapa? Ketika dia musim salju, ya, di lautan, di danau, itu semua permukaannya dilapisi oleh salju, terlapisi oleh es atau salju. Tapi kehidupan biota yang ada di bawah itu masih tetap akan hidup. Masih ada ikan yang hidup di situ, masih ada terumbu karang, masih ada tumbuhan yang bisa hidup di situ. Itu akibat anomali air. Kenapa? Di suhu 0 sampai 4 itu sifatnya berkebalikan dari sifat umum dari zat-zat yang lain. Jadi walaupun di permukaan itu bentuknya es padat, tapi di bawah itu masih dalam zat cair walaupun suhunya sangat dingin, tapi bentuknya atau wujudnya itu masih dalam cair, maka masih ada kehidupan di situ. Jadi anomali air itu sifat khususan pada air yang dimiliki khusus air pada suhu 0 sampai 4. Bisa dilihat di grafik ini. Ketika 0 sampai 4 dia suhunya akan naik, tapi kurvanya akan turun volumenya, ya. Dan sebaliknya pada 4 dari 0 sampai 4 itu seharusnya volumenya naik, maka ini malah volumenya turun. Terima kasih. Pembahasan suhu dan kalor hari ini sampai pemuaian zat cair atau anomali pada air. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.